status sudah menikah, moto hidup belajar, berjuang dan bertakwa. Tepuk tangan seperti motonya Ibnu dan IPPNU. Ibnu IPPNU. Oke, untuk riwayat pendidikan beliau S1-nya di IAIN Wali Songo Semarang, kemudian dilanjutkan S2 di UNES. Pengalaman organisasi LTN NU Temanggung masa jabat 2019-2020 yang kemarin ini ikut dilantik ya. Kemudian Lembaga Pendidikan Ma'arif PWNU Jawa Tengah. Tepuk tangan dong, masuk ke dalam Lembaga Ma'arif Jawa Tengah, tidak di kabupaten lagi ya. Masa jabat 2018-2023. Ya, kemudian selanjutnya mengenai materi yang akan beliau sampaikan nanti akan dikupas habis. Nah, dari kami memberikan waktu 15 menit, kemudian nanti bergantian kepada pemateri yang selanjutnya. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini saya berkesempatan diberi amanah Ketua LTN NU Temanggung Bapak untuk mewakili untuk berbagi belajar bersama rekan-rekan kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul bermuajahah belajar bersama di forum yang insya Allah berkah ini. Yang kedua kalinya salawat serta salam marilah kita sanjungkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di hari akhir. Amin. Langsung saja gitu. Tadi sudah dibacakan sedikit tentang saya. Saya dulu tidak banyak belajar di IPNU memang, meskipun pernah menjadi sekretaris PAC di Universitas sekitar tahun 2006 sampai 2008 ya salah. Tapi insya Allah hari ini saya kira lebih berbeda ya wajah-wajah ibu-ibu PNU ya. Nah oke, kita langsung ke materi. Nanti disambung Gus Uki kayaknya tadi kita ngobrol-ngobrol nggak tahu kemana atau mungkin di luar. Dan Mas Adnan, rekan Adnan dari PWI. Yang pertama, langsung saja ini nggak penting. Langsung ya. Terus, nah lanjut sebelumnya. Kita hari ini rata-rata baik di IPNU, PMI maupun di Ansor atau Fatayat usianya sekitar ini ya. Termasuk saya mungkin kelahiran antara 80 sampai 90-an. Artinya teman-teman mau tidak mau lahir, saya lihat tadi semuanya juga memakai gadget. Dan tentunya hal ini menjadikan Anda menyembah, saya menyebut menyembah ataupun bergantung pada gadget ya, bahasanya gitu. Maka dari perjalanan hidup yang saya temukan, pernah saya sampaikan di mana-mana ya, selain harta tahta dan satunya diganti kuota, tapi juga hari ini yang membahayakan sebenarnya juga corona. Tapi corona yang benar-benar corona atau hanya sebab framing media massa, Anda harus detail melihat hal itu. Karena kayak dulu juga ada kasus flu burung yang hanya numpang lewat. Nah nanti kita akan deteksi di sana ya kira-kira. Nah rata-rata usia kita hari ini yang sangat menentukan bergantung pada gadget, baik itu mendapatkan mencari informasi maupun pengetahuan. Tidak hanya berita tapi juga pengetahuan. Karena hari ini tadi sudah disinggung, semua informasi maupun pengetahuan tinggal buka search Google dan sebagainya. Nah maka ketika seperti itu, bahasa anak-anak muda itu ada istilah, kita sekarang berada pada fenomena post-truth ya, atau pasca kebenaran. Kebenaran yang memang bias, ini pendapatnya siapa ya, gitu lah.
Karena selain Anda memang belajar dengan Pak Guru, Pak Kiai di pesantren misalnya, hari ini kebutuhan dasar itu pada kuota tadi selain harta dan tahta. Dan itu memang menjadi sumber kegiatan utama manusia. Dari mulai tidur lagi itu semuanya ditentukan HP. Siapa yang tiap malam ngeloni HP-nya? HP saya aja juga dengan yang itu. Tapi tidak untuk hal-hal yang mungkin tidak produktif lah. Nanti kita ke sana. Nah selanjutnya, lanjut Mbak. Kita berada pada beberapa tantangan ini sih sebenarnya. Yang pertama adalah banjir informasi yang kita menyebutnya post-truth tadi. Mana yang benar, media satu dengan yang lain berbeda. Tentunya harus nanti kita detail dalam memilih media sumber informasi. Selanjutnya adalah hoax, fake, cyberbullying, perundungan, penipuan, narkoba dan sebagainya. Nah selain itu ada juga yang kita sebut buta literasi. Sebenarnya bukan buta sih, karena masyarakat Indonesia kalau disebut buta literasi itu saya kurang setuju. Karena setiap hari Anda itu membaca, meskipun WA kan membaca ya. Gitu? Artinya Anda itu tidak buta literasi, cuma literasinya masih literasi lama, membaca, menulis, dan berhitung atau calistung. Padahal di era revolusi industri 4.0 konon katanya harus, bahkan Society 5.0 harus bergerak ke literasi baru yang wilayahnya ada pada literasi data, teknologi, dan literasi sumber daya manusia atau SDM, humanisme. Kira-kira itu yang nanti kita arahnya ke sana. Kemudian malas dan antisosial, karena kadang kita juga bahasa mahasiswa itu paradoks atau kontradiksi. Semuanya memakai atau memiliki media sosial, tapi orangnya antisosial. Depan kayak gini, wes fokus HP-nya kan tidak ada interaksi, ya, tidak ada kedekatan emosional, tidak ada saling sapa. Itu memang menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh itu memang benar adanya memang. Selain itu juga tidak lagi berkiblat pada buku, kitab, apalagi Al-Quran. Rata-rata kiblatnya hari ini media sosial. Salah satunya meskipun hanya bagian. Nah solusinya pada era 2016 itu pemerintah sudah menggagas melalui 3 aspek yang digagas, kalau nggak salah mulai dari Menteri Pendidikan Anies sampai Prof Muhadjir ya. Kompetensi karakter dan literasi. 3 hal ini mampu menjawab tantangan-tantangan era hari ini. Selain itu, kebijakan ini diubah sedikit oleh Menteri Pendidikan kita yang sering gojek itu ya, dengan 3 aspek yang substansinya hampir sama atau intinya sama, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Tidak ada bedanya dengan kompetensi karakter literasi. Maka nanti kita cicil sedikit saja karena ini nggak akan cukup waktunya. Lanjut Mbak. Nah penggunanya ini, pokoknya intinya kita hari ini sudah lebih dari 1071 juta jiwa. Ini pengguna, tidak pelanggan. Pelanggannya lebih sedikit. Karena hari ini tadi kebutuhan dasar manusia adalah kuota harta. Tidak hanya harta tapi kuota juga penting ya. Bahkan diriwangi wifi-nan yang tonggone yang sekolah itu demi internet gitu. Penting. Lanjut saja penting. Nah ini selain itu kita juga dihadapkan dengan berbagai macam media, bahasanya media Islam ya, tapi saya menyebut bukan media Islam, media radikal itu aja. Dan saya beberapa tim di Duta Islam dan kawan-kawan memang sejak lama ya, mulai 2013-14 tiap malam tiap hari memang kerjanya perang lewat cyber kayak gitu. Tapi sampai hari ini juga kadang kembang kempis kayak gitu ya. Hari ini jangan sampai Anda mengonsumsi banyak media yang itu tidak jelas manhajnya bahasanya, tidak jelas ideologinya. Anda hanya menge-share meme-meme beberapa yang tidak sesuai ideologi kita, maka itu harus terpis. Maka Anda perlu mencari daftar media Aswaja Anandiyah, diklik di Google. Daftar YouTube ada, daftar Ustadz ada, daftar pesantren ada. Biar Anda tidak salah menerima informasi. Karena informasi itu barat Anda makan. Kalau makanannya sehat, Anda sehat. Tapi kalau makanannya berbahaya, racun, Anda juga kena corona nanti. Kira-kira kan gitu ya. Itu lanjut aja Pak. Ada juga situs porno, perjudian dan sebagainya. Tidak penting ini. Lanjut. Nah musuhnya hari ini itu selain yang tadi juga ada ini, intimidasi media massa atau cyberbullying, perundungan cyber. Anda dengan mudah mengolok-olok orang,
menerima informasi tanpa ada tabayun ataupun klarifikasi. Karena nanti ada pola pikir wartawan dan ilmuwan di sana. Lanjut. Bisa, lanjut aja. Ini ciri-cirinya nggak penting, lanjut aja. Lanjut aja, nggak penting, biar cepat selesai kan. Nah oke, lanjut, stop di sini. Kalau kita merujuk pada pendapatnya Ibnu Khaldun, Indonesia ini kan posisinya kira-kira di mana gitu. Ada 3-4 generasi, terutama juga Ibnu hari ini selamat ulang tahun ya, hari ke-66 dan 65, saya juga lupa usianya. Kira-kira ada 3 atau 4 generasi yang menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama adalah pendiri dan pembangun. Yang kedua adalah penikmat. Yang terakhir itu generasi perusak. Nah kira-kira Ibnu hari ini sampai di mana? Ya kita lah, atau Anda, atau digerayangi awake dhewe. Kira-kira itu saya membangun atau penikmat Ibnu atau malah merusak Ibnu. Kira-kira itu, nanti refleksi bersama. Salah satunya di Indonesia yang memang hari ini dihancurkan lewat berbagai macam media, terutama media yang memang hate speech, hoax, dan terutama radikalisme atau Islam mainstream kanan ya, yang terlalu sekuler, bukan sekuler yang kiri, terlalu kaku, puritan, kira-kira kayak gitu. Lanjut. Nah ini baru kita masuk ke media. Jadi media sosial, teman-teman, sahabat-sahabat dan rekan-rekan kita semua, itu hanya bagian dari pembagian media menurut hemat kami, atau definisi di Kominfo mungkin berbeda, tapi menurut saya di SMSI ini. Yang pertama adalah media massa. Ini nanti ada cetak, ada cyber, ada audiovisual, ada TV dan sebagainya ya. Kemudian baru media sosial yang dulu memang perkembangannya dari internet journalism, internet citizen yang sekarang netizen. Dulu awalnya adalah citizen journalism atau jurnalisme warga, tapi karena sekarang ada upload berita itu bagian dari berita atau internet citizen, netizen, maka jurnalisme warga tidak ada. Jadi sebenarnya media sosial ini berangkat dari koran cetak dulu. Nah yang ketiga adalah layanan pesan. Media sosial ini nanti hanya bagian. Lanjut, media massa yang pertama ya. Ada beberapa pembagiannya. Lanjut aja. Nah media massa kira-kira ini definisinya. Intinya ada 3-4. Pertama adalah koran cetak. Ada Suara Merdeka, Tribun Jateng, Wawasan, Republika, Sindo, Jawa Pos dan sebagainya. Ada koran, ada pula media cyber atau daring dalam jaringan ya, Kompas.com dan sebagainya. Nanti pembagiannya banyak. Lanjut Mbak. Nah ini saya mencatat beberapa media massa yang Jawa Tengah, nasional dan murni digital atau media cyber. Dan yang ketiga itu yang belum kita sebut adalah media audiovisual atau televisi dan radio, termasuk Santika ini ya. Itu bagian dari media massa sebenarnya. Kemudian selanjutnya ada lagi media sosial. Nah ini sebentar, ini saya tadi mencatat beberapa media yang ada di Temanggung, khususnya yang media cyber. Ada beberapa yang teman-teman rekan-rekan bisa baca, dari yang temanggung.com, temanggungdaily.com, temanggungan.com, Suara Merdeka Kedu, grupnya Suara Merdeka ya. Wisata temanggung.com ini khusus wisata. Kemudian ada kotatemanggung.com. Ada pula yang platformnya milik pemerintahan ya, website. Saya tidak hanya mencatat sedikit aja dari organisasi maupun kampus, Temanggung Cup, BPS dan sebagainya. Nah media sosial nanti biar dikupas rekan saya. Untuk media sosial saya hanya mencatat yang Facebook. Ada 3 yang saya temukan yang pengunjungnya atau penghuninya banyak. Yang pertama itu berbagi info Temanggung. Rekan-rekan kalau nanti mau dakwah, mau publikasi dakwah sosial atau media sosial, harus menguasai 3 media sosial yang mainstream atau banyak penghuninya ini. Yang kedua adalah info kecelakaan dan kriminalitas. Ini juga paling banyak. Karena apa? Rumus di media jurnalistik atau di jurnalisme itu memang bad news is a good news ya. Bahasanya berita buruk adalah berita yang baik. Ketika ada berita buruk pasti viral cepat itu. Misalnya dulu sering saya contohkan itu yang paling gampang aja. Ketika ada perempuan hamil itu biasa. Tapi ketika ada laki-laki kok hamil, itu saya yakin viral sampai Amerika. Kalau orang menggigit anjing itu luar biasa, tapi kalau anjing menggigit orang itu biasa.
Artinya memang berita yang buruk itu pasti laku, termasuk kecelakaan. Ketika ada kecelakaan, yang ditanya itu bukan selamat atau tidak, tapi korbannya berapa, mati atau tidak. Ketika semakin banyak yang meninggal, itu pasti beritanya viral, kayak gitu. Memang seperti itu. Mudah-mudahan ke arah ya di sini. Kemudian ada pasar Temanggung. Nanti bisa Anda googling di laman media sosial Anda. Lanjut. Nah ini hanya organisasi pers dan perusahaan ya. Lanjut aja nggak penting. Ciri-cirinya ini ciri-ciri media digital ya, termasuk yang cyber itu yang pakem. Pertama adalah sesuai peran dan fungsinya kalau menurut saya. Itu to inform, untuk menginformasikan. Memang semuanya rata-rata seperti itu. Meskipun bukan dia informasi. Selanjutnya adalah to educate, untuk mengedukasi, mendidik. Nah ini kadang kalau kita melihat hari ini rata-rata ya, kalau kecuali sinetron di Indosiar ya, itu memang penggemarnya perempuan. Itu ada unsur pendidiknya atau tidak, harus di bahasanya filter gitu. Kemudian untuk mengontrol terutama masyarakat dalam trinitas ataupun pilar demokrasi. Ada to break, untuk menjembatani masyarakat dengan pemerintah ataupun sebaliknya. Selanjutnya adalah to entertain, untuk menghibur. Memang media massa itu tidak lepas dari hiburan. Cuman hiburannya itu mau yang positif atau negatif, mau yang sedikit porno atau tidak. Karena memang yang porno-porno laki-laki, termasuk saya dulu waktu kecil mungkin juga hobi mencari itu ya. Dulu gitu. Ya itu memang tadi hal-hal yang negatif itu rata-rata dicari. Dan hari ini praktis semuanya seperti itu. Karena apa? Semuanya tersedia. Anda jangan dikira yang diam pegang HP itu lihat baca Al-Quran, jebul nonton gitu kan juga perlu dideteksi ya itu. Yang sudah menikah lengkap, tapi yang belum menikah kan perlu di install. Oke lanjut aja. Nah ini serama aja, lanjut aja. Terus sebelumnya. Nah tugas kita ini pertama adalah ya pasang kuda-kuda ini, karena dulu saya pernah ikut Tagar Musa ya, pasang kuda-kuda gitu aja. Kuda-kudanya bukan perang. Perang hari ini tidak perang fisik, tetapi perang cyber, perang ideologi, gospel fikir yang disebar melalui media massa. YouTube misalnya. Nyuwun sewu misalnya Anda nanti googling di YouTube ya, ketik aja judul keluarga Sakinah. Pasti yang keluar adalah ustaz-ustaz sebelah. Ustaz kita itu nggak ada produksi konten sampai viral, kecuali hanya beberapa yang mungkin sekarang bisa mengimbangi ya, Gus Bahar, Gus Miftah dan sebagainya. Gus Muafik setelah pasca Nyuwun sewu kejadian itu memang agak sedikit menurun ya. Tapi yang masih stabil itu Gus Bahar dan Gus Miftah. Kemudian melawan berita hoax, fake dan sebagainya melalui apa? Teman-teman bisa menulis berita atau menguasai media sosial. Saya bersyukur teman-teman memiliki kanal ini ya. Ini harus aktif, ini jangan hanya untuk pajangan ya. Nanti saya cek mulai dari Instagramnya, apa ini, YouTube dan Facebooknya. Apa hanya pajangan atau benar-benar aktif? Gawe ini gampang, konsisten ini saya nggak. Saya sehari bisa membuat website atau apapun 5, tapi ngelolanya kan ngeluh, kira-kira gitu ya. Nanti kita arahnya ke sana. Menguasai berita tadi ya, mengolah berita menjadi positif, arif dan aktif ini penting. Berdakwah melalui medsos, kembali pada Al-Quran, hadis. Kalau kita ditambahi Jumat Qiyas, terutama dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah, itu penting sekali. Selanjutnya dilanjut Mbak, ada apa lagi? Media sosial, tadi sudah ya media massa. Sekarang kita ke media sosial. Media sosial ini seringkali dipahami termasuk media massa, beda ya. Media sosial ini intinya media yang memang koneksinya itu untuk publik, makanya namanya media sosial atau medsos ya. Sosial media, sosmed itu singkatan akronimnya. Pertama ada blog dan WordPress yang gratisan. Meskipun dia web, tetapi ketika masuk kategori blogspot miliknya Google, karena produk Google ada Gmail, Google Plus, Google Duo, kemudian Google Voice, Google Map, itu ada blogger itu milik Google. Ada WordPress, kalau WordPress platform lain ya, berhosting misalnya. Ada juga Facebook, Twitter, Instagram, Kaskus, LinkedIn dan kemudian sudah kira-kira Instagram yang paling hari ini memang lebih ke platformnya ke gambar. Ini namanya media sosial. Baru nanti selanjutnya lanjut aja. Ada layanan pesan atau chatting, mulai dari WhatsApp, chatting Messenger, Line, kemudian lagi BlackBerry Messenger yang punah ya.
Sekarang yang lagi viral kemarin saya ngisi acara di Demak itu chat me, nyuwun sewu itu isinya pornografi semua. Pernah saya install ya karena orang pembuktian itu gak hanya katanya kecuali memang ruahu muslim ya. Saya harus mencoba isinya memang wah kayak gitu. Saya langsung tak hapus memang saya gak kuat gitu. Isinya kayak gitu, itu jangan sampai lah seperti itu. Karena semakin ada arahnya ke sana nanti isinya malah nggak baik itu memang. Tapi Anda harus tahu micet itu apa ya. Kira-kira itu. Oke lanjut, ini hanya informasi saja. Lanjut aja. Nah ini nanti biar disampaikan rekan saya. Selanjutnya ada apa lagi? Lanjut. Nah ini mungkin sedikit saya paparkan ya. Minimal ketika nanti teman-teman rekan-rekan membagikan informasi, foto, video atau apapun di media sosial, termasuk layanan pesan, minimal harus tahu teori clipping yang ini dipopulerkan Rudyard Kipling namanya 5W1H itu. Apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana dan mengapa. Kalau di media cyber online tambahin B yang terakhir ya wow gitu, tapi tidak penting sebenarnya. Minimal itu untuk klarifikasi. Maka lanjut aja. Ini pola pikir wartawan. Wartawan itu intinya termasuk Anda internet citizen atau netizen itu wartawan. Kenapa? Tiap hari Anda memposting foto, memposting apa lagi? Video, selfie, acara seminar. Itu termasuk menginformasikan sesuatu kepada warganet. Bahasanya warganet ya. Nah maka itu tidak memenuhi unsur berita karena belum 5W1H. Kalau Anda 5W1H tentu agak komplit beritanya. Minimal itu. Maka pola pikir wartawan minimal untuk mendapatkan kebenaran itu harus menggunakan wawancara dan klarifikasi tabayun. Hanya itu kalau wartawan. Kalau ilmuwan, lanjut. Ilmuwan ini agak berat. Nah Anda kan tidak ada proses klarifikasi, tidak tabayun, langsung menelan mentah informasi yang Anda dapatkan. Saya sebutkan misalnya begini ya. Merokok haram di mata ulama. Kira-kira pandangan Anda gimana? Merokok haram di mata ulama. Yo haram lo mosok merokok yang sewu ning matane ya. Karena apa? Anda tidak teliti, tidak jeli gitu loh. Dan contoh-contoh yang lain itu yang sering menipu warganet. Yang dibaca itu hanya judulnya toh. Padahal itu hanya kamuflase ya bahasanya. Hanya manifestasi untuk mengecoh Anda. Makanya nanti ini minimal harus memakai pola pikir wartawan lah. Tidak perlu ilmuwan ribet ya. Ada metodologi, sistematis dan sebagainya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti kita lanjut saja karena kalau ini dilanjut bisa 6 SKS ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita diskusikan. Mungkin nanti kita banyak tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jana dari PAC Jumo. Yang saya akan tanyakan di sini yang tadi Pak Ida sampaikan yaitu tentang menulis berita, betul Pak? Di sini saya akan menanyakan lebih penting mana antara judul yang menarik atau gambar yang menarik. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Rekanita Jana. Kemudian yang selanjutnya kepada Rekanita sebelahnya, Rekanita Jana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu. Saya juga dari pimpinan anak cabang Kecamatan Jumo. Mohon maaf, ini saya mau bertanya kepada Bapak Madwa Ika, tapi pertanyaan saya agak mendasar sekali. Bagaimana ini kan kalau saya melihat sendiri itu di kecamatan di Kabupaten Temanggung itu untuk hal tentang pemberitaan kegiatan di
khususnya di IPNU IPPNU itu sangat minim sekali. Kadang bahkan tidak ada pemberitaan ketika ada kegiatan seperti itu. Nah, ini bagaimana kiat-kiatnya saja untuk rekan dan rekanita semua agar mau memberitakan acara atau dan nanti untuk PC apakah ada wadahnya seperti itu? Oke. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada rekan Nita Puji dari PAC Jumbo juga. Kemudian rekan yang satunya silahkan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasruddin, perwakilan dari pimpinan anak cabang Kedung, Kecamatan Kedung. Mungkin seperti yang telah disampaikan tadi, namun sebelumnya mungkin saya mewakili dari pelajar-pelajar NU yang ada di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan cabang yang telah menyelenggarakan acara seperti ini, yang menurut saya acara ini sangat bermanfaat sekali untuk perkembangan kami sebagai kader-kader IPNU yang akan berjuang untuk masa depan nantinya. Mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh ketiga materi yang sangat saya hormati daripada seminar literasi media tadi. Yang pertama yang saya amati seperti yang tadi disampaikan oleh Hamidullah Ibda dan Bapak Hamidullah Ibda, itu mengenai literasi juga. Dari tadi yang disampaikan seperti masalah dan juga kurang maupun kelebihan, yang saya amati adalah poin solusi tadi yang menurut saya belum tersosialisasikan dengan maksimal. Yang di situ ada 3 poin, yaitu kompetensi, karakter, dan juga literasi. Nah, mungkin saya mohon untuk dapat menyampaikannya mungkin hanya dasar-dasarnya saja, karena di situ ada poin solusi. Nah, tadi namun yang disampaikan mungkin kurang lebihnya hanya sekedar masalah dan juga kurang lebihnya. Untuk yang selanjutnya mengenai media massa, seperti tadi media sosial untuk komunikasi yang tadi disentil juga tentang revolusi industri 4.0, itu yang menurut saya juga mendapat poin yang harus kita amati adalah media massa di kancah game online. Di situ yang seperti akhir Februari kemarin ada berita bahwasannya pensosialisasian Pancasila menggunakan media sosial TikTok. Itu akhir Februari sempat viral. Nah, itu mungkin plus minusnya itu seperti apa. Nah, untuk yang di sini juga yang saya amati tadi dari pimpinan cabang juga menyelenggarakan lomba, yaitu e-sports atau Mobile Legends. Nah, di situ mungkin saya hanya ingin meminta pendapatnya, sebenarnya itu lebih berdampak positif atau negatif. Karena dari awal tadi pembukaan tadi peserta lomba e-sport dari awal sampai dengan pembukaan tadi itu pas nyanyi juga itu istilahnya malah bermain ML, bermain Mobile Legends keseluruhan. Jadi menurut saya tingkat pendidikan untuk NU itu sendiri kok sepertinya kurang melalui perlombaan e-sport seperti ini. Mungkin pendapat saya salah, mungkin seperti itu. Dan yang selanjutnya ada istilah tadi mungkin kita kita mau ikut berperang atau kita akan menjadi korban. Tapi mohon maaf, mungkin menurut saya kata yang tepat adalah karena kata berperang itu menunjukkan konotasi negatif. Menurut saya yang lebih tepat adalah bukan berperang ataupun menjadi korban. Namun di sini adalah waktunya kita untuk berperang. Mungkin seperti itu. Dan yang terakhir, saya juga perwakilan dari PAC meminta tips ataupun kiat-kiat untuk mengkoordinir organisasi PAC, IPNU ataupun yang lainnya melalui media massa yang sekarang sudah sangat sangat menguasai di kancah pemuda-pemuda, yaitu melalui lewat grup WA. Karena menurut saya organisasi pada saat pertemuan itu pembahasan dalam forum sudah maksimal, namun pembahasan menggunakan grup WA itu yang masih belum maksimal.
sampai saat ini. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya kami mohon maaf, saya mohon maaf. Akhirul kalam, falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk 3 penanya kita pada sore hari ini. Oke, selanjutnya kita akan mungkin nanti juga setelah menjawab kita mungkin juga akan diskusi bersama mengenai pertanyaan-pertanyaan pada sore hari ini. Saya bacakan dulu pertanyaan yang pertama dari Rekanita Jannah. Lebih penting manakah antara judul yang menarik dengan gambar yang menarik di sebuah berita begitu. Kemudian yang kedua dari Rekanita Puji, bagaimana caranya supaya kegiatan-kegiatan IPNU IPPNU di Ranting maupun di PAC itu dapat dapat diketahui oleh IPNU IPPNU di Kabupaten Temanggung seperti itu. Nah, kalau ini mungkin nanti kita juga ini juga kepada Bapak Hamidullah Ibda. Kemudian yang ketiga juga kepada Bapak Hamidullah Ibda. Laris sekali ini. Ya, dari rekan Anas PAC Kedung mengenai solusi yang telah tadi dipaparkan, kompetensi, karakter dan juga literasi. Kemudian bertanya juga kepada pimpinan cabang mengenai game online ini, apakah lebih banyak positifnya atau negatifnya dilakukan seperti itu. Kemudian meminta kepada pimpinan cabang untuk memaksimalkan memberikan solusi gimana sih pemaksimalan grup WA kepada seluruh pengurus atau juga kader IPNU IPPNU supaya antara rapat secara langsung face to face dengan WA itu dapat sama-sama maksimal begitu. Kemudian selanjutnya akan dijawab oleh Bapak Hamidullah Ibda, kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, lebih penting mana foto atau berita? Sebenarnya ini saya mengatakan itu karena psikologi pembaca ya, di media sosial terutama ketika ada berita yang basisnya adalah HTML, PHP atau yang lain itu kan ada judul yang menarik ya gitu. Tadi saya mencontohkan ini sebenarnya tidak contoh judul berita tapi lebih mudah dipahami gitu. Merokok haram di mata ulama misalnya. Itu kan sebenarnya kata-kata yang menarik, cuman dia mampu mengecoh ataupun mengelabui pembaca. Jadi penting mana ini kepentingan itu maksudnya penting penulisnya atau secara konsumennya. Kalau konsumennya bagi saya berita itu tidak penting bagi saya loh. Karena berita intinya itu kan informasi. Apalagi saya termasuk konten produsen konten, editor dan sebagainya. Saya sendiri mengajarkan tidak usah percaya berita. Tetapi bagi teman-teman rekan-rekan yang masih posisinya belum sampai ke posisi saya, Gus Uki dan lain-lain dan rekan Nadenan dan kawannya misalnya, itu masih butuh untuk menguasai model-model teknik penulisan berita sebenarnya. Jadi ini untuk kepentingan produsen dalam arti penulis itu penting judul. Cuma untuk pentingnya dilihat viewer, kalau kepentingannya viewer tentu judul dan foto. Karena ada ungkapan berita tanpa foto sekarang kan indikasinya hoax gitu loh. Misalnya ada seminar IPNU, fotonya di mana? Misalnya kan hanya logo IPNU misalnya, itu kan meragukan kebenarannya. Kira-kira itu. Tetapi untuk konsumen ataupun psikologi pembaca tentu berbeda-beda. Ada yang menganggap semuanya penting, ada yang menganggap cukup judulnya saja yang bombastis. Kira-kira itu nanti bisa dielaborasi sendiri. Kemudian Rekanita Puji, sebenarnya rekan-rekan dari PW sudah menyiapkan ataupun siap memfasilitasi ataupun nanti sinergi untuk memberitakan, sudah punya website kayaknya. Tetapi beberapa kelemahan kita memang tidak konsisten, terutama masivitas atau kebersamaan dalam mengirim berita rilis ataupun berita kegiatan yang setiap hari
sehari semalam Ibnu ya NU lah, NU Banom dan lembaganya itu pasti ada kegiatan. Tidak hanya di lingkup wilayah PB, PC, MBC itu tiap hari pasti ada kegiatan. Entah selapan, entah ranting bahkan ya. Artinya apa? Tapi gak ada yang nulis, yang mana kayak gitu. Karena konten kita rata-rata diisi ya promosi, berita umum gitu. Tidak berita-berita yang memang branding kegiatan, branding siar yang memang kegiatan kayak gini sangat penting sekali loh. Tapi ada yang nulis atau tidak? Tadi sudah ditantang dari PW. Yang bisa nulis dapat buku. Itu kan juga motivasi memang. Tapi yang paling penting kalau misalnya dalam satu kepengurusan ada 1-2 yang memang dijadikan PJ untuk menulis rilis. Seperti contoh ini saya cerita kemarin waktu Harlah NU itu kan saya biasa dimintai Gus Huda, Jamil untuk mengirim berita dan lain-lainnya. Itu juga kedodoran, hanya beberapa media yang memberitakan kecuali Ansor yang memang live streaming. Bahkan Yon Sewu memang harus ada dalam literasi itu 3 aspek ya. Pertama adalah pembiasaan kebudayaan. Yang kedua keteladanan. Keteladanan ini penting. Saya mencontohkan, Jamil selaku ketua PWN itu tiap kegiatan kalau tidak ada yang menulis ada wartawan, beliau mengirim. Saya berani bisa membuktikan lewat email di Ma'arif karena saya juga mengelola website Ma'arif atau email bahkan Jabri saya untuk menerbitkan berita. Video juga. Artinya apa? Keteladanan penting terutama ketuanya atau sekretarisnya memang yang minimal di berita kayak gini tentu harus diberitakan. Yang terakhir adalah lewat pembelajaran. Tadi ya, kebiasaan, keteladanan dan pembelajaran. Pembelajaran ini ya tadi sudah ditawarkan rekan dari BW. Ada pelatihan yang memang teknis. Ini kan hanya seminar penyadaran yang menurut saya. Belum kepada skill ataupun hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan hidup atau kecakapan hidup yang di bidang literasi, ada yang sosial, ada yang media massa maupun layanan pesan. Bahkan nanti ke depan bagus tadi membuat YouTube. Saya sendiri Mas Egi juga buat konten. Artinya saya sendiri meskipun sibuk itu tetap dunia saya tetap itu nggak bisa dilepas gitu. Itu ya kira-kira. Nanti silakan ditindaklanjuti. Yang terakhir tentang 3 solusi. Sebenarnya ini kan solusi pemerintah ya Mas. Artinya kerusakan zaman yang ditandai dengan akal, moral, bahkan dulumat sekarang ya. Itu tidak hanya lewat kompetensi. Kompetensi ini maksudnya lewat pendidikan, melalui pendidikan Dikdasman, pendidikan dasar menengah dan perguruan tinggi atau pendidikan tinggi. Kompetensi itu beda-beda sesuai jurusan atau program studi. Kemudian karakter. Nah, karakter ini kalau kita mengacu pada Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang implementasi PPK yang berdasar pada Perpres 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Itu ada 17 karakter, tanggung jawab, disiplin, jujur, religius dan sebagainya itu. Tetapi kan kita punya prinsip dasar aswaja anadiyah ya. Ada tawazun, ta'adul, itidal, apalagi Mas, tasamuh dan sebagainya. Juga memiliki 3 prinsip ukhuwah. Kalau saya tambah ya, nahdiyah, basariyah, watoniyah dan sebagainya. Ada lagi nanti mabadi, horomah dan sebagainya. Artinya ini karakter yang secara umum ada di pemerintah. Kita kaya sekali ya akan karakter atau prinsip-prinsip itu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti soal lain-lain biar Bu Suki atau dari teman-teman dari rekan-rekan dari PW untuk bisa menambahkan. Demikian dari saya, nanti bisa dilanjutkan. Mungkin ada yang menambahkan Gus. Oke, kita lanjut nih. Menanggapi pertanyaan terakhir Mas Anas. Jadi Mas Anas ini salah satu peserta yang paling aktif dan menyimak tapi kurang teliti. Jadi tadi yang dibicarakan di slide saya adalah saatnya kita berperan, tidak ada G-nya. Berperan bukan berperan. Jadi terlalu semangat dengan ya bagus semangat, tapi semangat harus diimbangi dengan ketelitian. Jadi memang betul tidak ada pilihan lain. Jadi 2 pilihan tadi, kita akan mulai dari sekarang atau kita akan tertinggal selamanya. Ini tadi yang solusi yang ditawarkan oleh
rekan-rekan dari PW tadi, sesegera mungkin PC memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya teknis, pelatihan, kemudian workshop dan sebagainya, yang nanti muaranya adalah sebuah produk. Entah minimal PC punya buletin, ada buletin PC, sudah punya belum, Mbak? Belum punya. Nah, minimal punya buletin atau websitenya kemudian dibuat, diaktifkan. Ada pakar-pakar yang nanti bisa kita sinergikan di sini. Dari setelah ini juga banyak praktisi-praktisi media massa. Kemudian diteruskan lagi di tingkat PAC, masing-masing PAC minimal setiap hari ataupun minimal setiap minggu mengirim artikel, entah itu berita, opini dan sebagainya, kemudian dikurasi di PC lewat editornya, kemudian di post. Nah, ini yang penting. Jadi seperti awal yang saya sampaikan, bahwa seminar ini jangan menjadi kegiatan seremonial saja. Kalau seremonial setelah pembukaan kita seminar kemudian selesai, wassalam, kita tidak akan pernah berkembang. Tapi justru mulai dari sekarang inilah seminar ini, kemudian nanti RTL-nya silakan rekan-rekan panitia dan PC pada khususnya kemudian merumuskan apa bentuk kegiatan nyatanya. Karena memang Ibnu ini sedang masanya belajar apapun termasuk dalam media sosial ini. Jadi sebuah keharusan untuk rekan dan rekan kita semuanya memahami ini melalui tadi fasilitas yang disediakan atau yang ditawarkan oleh PW maupun nanti strategi apapun yang dirumuskan oleh PC, menghadirkan narasumber-narasumber yang lain sehingga muncul produk. Kalau kita hanya ngobrol seperti ini kemudian bahkan hanya berdebat tentang ketertinggalan kita, tidak akan selesai. Kita harus mulai produktif. Kita harus membuat, seperti yang dicontohkan, membuat video pendek yang nanti kemudian disisipi oleh muatan-muatan Ibnu atau PBNU. Kemudian membuat apapun, kita punya banyak tokoh NU di Temanggung, kita cuplik dawuh-dawuhnya, kita post, kita buat konten di Instagram dalam bentuk gambar dan ada kata-katanya dan sebagainya. Jadi banyak hal yang harus dikembangkan, tidak dalam tataran teori tapi praktek. Jadi harapan saya tadi, mulai setelah seminar ini PC Ibnu IPB Temanggung merumuskan, entah nanti bersinergi dengan apapun dan siapapun, segera mungkin membuat produk. Minimal target yang saya berikan kepada teman-teman PC Ibnu Temanggung adalah minimal punya buletin, entah terbitnya sebulan, selapan atau setahun sekali juga miris kami. Jadi minimal ada buletin yang nanti kontributornya bisa dari semua rekan-rekan anggota Ibnu, baik di tingkat anak cabang maupun sampai tingkat ranting. Mungkin itu tambahan saya. Oke. Oh, ini lomba. Oh, tadi yang rame-rame belakang itu lomba. Oh. Ya, kita semuanya harus mensikapi apapun dengan sisi positifnya. Mungkin ini salah satu strategi dari PC untuk memperkenalkan Ibnu kepada anak-anak. Jadi lewat wasilah apapun, ketika memang tujuannya positif, kita apresiasi. Cuma tinggal nanti follow up-nya seperti apa. Apakah setelah lomba selesai diberi apresiasi kemudian selesai atau seperti apa? Kalau memang itikadnya untuk memperkenalkan, untuk memperluas jaringan ke teman-teman remaja yang lain agar mengenal Ibnu, itu saya kira sebuah hal yang positif, terobosan yang positif memanfaatkan kemajuan teknologi. Tapi kalau hanya ingin membuat sebuah event kemudian naudzubillah money oriented, nah itu yang sangat disayangkan. Tapi kalau selama misinya adalah memperkenalkan, mensiarkan lewat jalur apapun, kalau ini kemudian mengajak teman-teman gamers yang belum kenal Ibnu dijak lomba, habis itu kemudian diberikan apalagi sehingga mereka kenal Ibnu, saya kira itu sah-sah saja. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan selanjutnya mungkin dari rekan Adnan atau rekan Ija. Bisa menambahkan dari pertanyaan-pertanyaan. Kemudian sedikit ini tadi ditujukan kepada PC mengenai game online. Ya, benar yang dikatakan bahwasanya
kita mengadakan game online ini pertamanya itu untuk mengenalkan IPNU IPPNU yang di sebagian besar memang yang mereka ikut game ini banyak yang baru kenal atau mungkin ada yang belum kenal IPNU. Nah memang ini adalah salah satu dari kita mengenalkan IPNU IPPNU lewat game online tersebut ya. Kemudian kepada monggo yang mau menambahkan mengenai pertanyaan-pertanyaan dari rekan dan rekanita tadi, silahkan. Kalau nambah sedikit ya, sebentar saja terkait mengkoordinir organisasi lewat media sosial. Kalau tadi ditanyakan bagaimana kita membangkitkan diskusi di grup WA misalnya. Nah itu yang pertama tadi apa yang dikatakan oleh Gus Syauqi. Kita sebelum bermain media sosial itu harus punya misi dulu. Apa yang sebetulnya menjadi kegelisahan kita. Kalau kita tidak punya kegelisahan, maka ya tenang-tenang saja. Tetapi ketika kita punya kegelisahan yang menjadi satu motivasi kita, itu akan lebih memicu. Kemudian yang kedua, kalau di kami itu di grup pelajar teladan kebetulan itu ada teman-teman jurnalis dan teman-teman konten kreator, desainer, kemudian video kreator dan lain-lain. Itu biasanya kalau sudah punya misi tadi seperti yang dikatakan oleh Gus Syauqi, itu kita berbagi peran. Kamu perannya di mana, kemudian tugasnya apa, kemudian misalnya tadi yang dikatakan oleh Pak Ibda, kita ngelis misalnya setiap kegiatan yang meliput siapa. Jadi ada tujuannya, ada hal yang bisa didiskusikan di grup itu. Kalau misalnya tidak ada yang bisa didiskusikan ya tenang-tenang saja. Atau juga bisa bermain peran, misalnya ngosopo sing dadi geger ke grup atau ada sing nenangke dan lain sebagainya. Ketika grupnya betul-betul sepi, tetapi ketika sudah berjalan ya bagaimana bisa mengontrol misi yang telah tertargetkan tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan kepada seluruh narasumber kita pada sore hari ini. Berhubung ini waktunya sudah sore dan mungkin dari rekan dan rekanita belum sholat asar. Untuk yang terakhir mungkin dari salah satu narasumber boleh memberikan closing statementnya kepada kita kaum pelajar untuk menghadapi atau yang menghadapi media sosial di era milenial ini. Silahkan monggo kepada salah satu narasumber bisa memberikan closing statementnya. Saya akhiri forum ini dengan sebuah cerita. Jadi sekitar 6 tahun yang lalu pengurus cabang Nahdlatul Ulama mempunyai satu misi, di mana saat itu lagi booming-boomingnya MTA, entah lewat radio, lewat TV, satu dan sebagainya. Kemudian pada saat itu kepengurusan PCNU merumuskan tadi balancing informasi apa kita bisa mengimbangi di saat tahlil dibid'ahkan, kemudian apa-apa yang dari khazanah NU kemudian dipojokkan, kemudian ditangkal lewat apa yang tadi saya ceritakan. Kalau lewat selapanan Mbah Yai sepuh lewat towan niku sing kono nyerangi wis tekan headshot dhewe kayak nyerangi lewat kayak lewat tulup ya. Jadi sangat tidak imbang. Akhirnya kemudian pada saat itu ada yang namanya komunitas muda Bina 9 merumuskan kita punya media yang kira-kira bisa membuat counter isu ketika minhum sangat gencar menyerang kita. Kemudian kita minimal kalau tidak bisa mengimbangi memberikan informasi yang balancing, memberikan pemahaman yang kemudian bisa mengimbangi mereka. Akhirnya kemudian dirumuskanlah kita mau punya radio. Saat itu angan-angan radio sangat berat. Apa mungkin sekelas PCNU Temanggung punya radio? Akhirnya karena kegigihan misi itu tadi, kepentingan tadi, kemudian kita konsultasi kepada pakar-pakar, kita kemudian ketemu dengan kader NU yang ada di KPI, Mas Asep, kita konsultasi terus. Akhirnya kita punya yang namanya radio Santika FM ini.
Sehingga pada saat itu misinya pengusaha bank adalah mempunyai radio yang bisa didengarkan oleh minimal semua warga Nahdliyin di Kabupaten Temanggung, yang isinya adalah informasi yang menyejukkan, informasi yang bermanfaat bagi warga Nahdliyin di seluruh Kabupaten Temanggung. Nah, kemudian berjalannya waktu sehingga besok April tanggal 18 itu ulang tahun ke-6. Kemudian media Sanika ini mengalami perkembangan pergeseran, yang tadinya adalah radio komunitas yang hanya jangkauannya cuma tidak boleh lebih dari 10 km. Akhirnya kita upayakan lagi agar bisa jangkauannya lebih luas. Akhirnya KPI lewat Mas Asep memberikan bahwa Sanika harus berpindah dari radio komunitas ke radio bisnis atau niaga, sehingga jangkauannya bisa menyeluruh ke seluruh Kabupaten Temanggung, bahkan boleh melampaui kota kita atau ke Temanggung, boleh sampai ke Magelang, Wonosobo dan sebagainya. Dan akhirnya sekarang kita salah satu bahkan atau mungkin hanya tidak banyak PC yang mempunyai media niaga, yaitu radio Sanika FM. Maka tepuk tangan dulu untuk Sanika FM. Yang nanti kemarin kemudian setelah pelantikan yang periode kedua, Gus Burkan mengamanahkan bahwa nanti Sanika FM ini menjadi laboratorium medianya rekan-rekan IPNU dan IPBNU. Jadi kontribusi dengan semuanya, kontribusi rekan dan rekan kita di radio Sanika FM ini adalah sangat kita harapkan, yang nanti harapannya tadi laboratorium media NU Temanggung muaranya adalah dari Sanika FM, yang isinya adalah tidak lain kader-kader militan dari IPNU dan IPBNU Temanggung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah tadi penutupan dari